Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Mari kita mulai doa malam Mandarin saat malam hari ini. Kita sama-sama satukan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian. Saat ini saat indah. Saat kita bersekutu di bawah kaki Tuhan, menaruh seluruh harapan kita di bawah kaki Tuhan. Dan
ini kami masih bisa hadir di rumah Tuhan untuk sama-sama menyembah, memuji Engkau. Suatu anugerah dan kasih-Mu yang besar. Haleluya. Kami mengucap banyak terima kasih di hadirat-Mu. Biar Tuhan saat yang indah ini Tuhan, Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus pimpin Tuhan jemaat-Mu. Semua boleh sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Semua boleh melepaskan segala beban kami di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini, dan Engkau menjamah dan Engkau menjawab setiap Tuhan yang dipanjatkan doa anak-anak-Mu. Tuhan terlalu baik buat kami semuanya. Biarlah akhir zaman ini kami selalu melekat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan, hamba serahkan Tuhan, oh persekutuan doa malam ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Semuanya urapi Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang tugas, baik yang main musik, Tuhan semuanya dipakai ulang Tuhan menjadi alat-Mu yang indah. Bahkan kami semua yang hadir juga satu persatu Tuhan urapi dan jamah Tuhan, supaya semua ada pemulihan yang luar biasa. Pakai kami masing-masing apa yang kami bisa balas untuk Tuhan. Biarlah kami tidak akan tangan kosong lain kali ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami tidak lupa juga doa buat saudara-saudara kami yang belum tiba. Biar Tuhan juga tibakan dengan selamat. Kami boleh sama-sama mengagungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur hamba-Mu kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Mari lebih lagi kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak untuk kita puji, hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Segala hormat, pujian, dan keagungan hanya bagi Dia. Engkau
Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana saat ini. Sehingga malam ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan khusus untuk jemaat Mandarin. Marilah Tuhan, biarlah jemaat-jemaat Mandarin terbeban dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Marilah Tuhan, ingatkan dan sadarkanlah mereka Tuhan, pekerjaan Tuhan memerlukan dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk GPPS Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau tolong Tuhan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan Tuhan, agar supaya Tuhan apa yang diinginkan boleh terjadi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, tegurlah kami bila kami ada salah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mengoreksi diri kami, supaya hidup kami lebih bagus, lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Marilah Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tegurlah kami, sehingga kami benar-benar boleh menyadari diri kami, siapakah diri kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam. Sekali lagi saya beri pengumuman singkat saja. Besok hari Minggu ibadah tetap dimulai jam 8.45 ya. Dan besok hari Minggu adalah minggu pertama di bulan Juni. Jadi ibadah disertai dengan sakramen perjamuan suci. Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri lebih dahulu di rumah. Dan untuk besok hari Minggu ya, nanti untuk yang sudah nanti ada ada acaranya untuk anak-anak muda, itu bisa kumpul di depan mimbar. Dan juga saya ingatkan untuk semua yang sudah mendaftar dan sudah diterima namanya untuk didaftarkan ke Bukit Doa. Saya juga minta besok Minggu kumpul di depan mimbar sebentar, saya beri pengarahan ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau hari ini gak hadir di doa malam, diberitahu untuk besok Minggu dapat kumpul dulu di depan mimbar setelah selesai ibadah Mandarin ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu semua dapat membuka firman Tuhan, karena saya akan mengajak membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, satu ayat saja kita baca bersama-sama. Saya tunggu sampai semua menemukan, karena kita akan membacanya bersama-sama. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Belum separuh ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Banyak yang mengartikan ternyata kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Seakan-akan setelah kita terima Roh Kudus, hidup kita tiba-tiba berubah from zero to hero. Jadi dulunya nggak bisa apa-apa, tiba-tiba tukang nengkingi setan gitu ya, tukang kemana-mana doakan orang. Gini loh Bapak Ibu, ayat ini tidak langsung korelasinya itu ke Injil Markus pasal 16, terutama ayat yang ke-17
dan ayat yang ke-18. Karena di Injil Markus 16, 17, 18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan yang terima kuasa dari Roh Kudus, tapi orang percaya, semua orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu tanda-tanda orang percaya. Bukan hanya bicara mengenai kamu menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, bukan perkara itu. Tetapi Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu korelasinya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Di Matius pasal yang ke-28, mulai ayat yang ke-18 sampai yang ke-20, izinkan saya membacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini sebelum Tuhan naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, garis bawahi kata segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata kuasa yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sama dengan yang ada di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Ketika kita bicara kuasa, ternyata terjemahan bahasa Inggrisnya bukan hanya power, tetapi ternyata authority atau otoritas. Jadi kalau kita sudah terima Roh Kudus, kita terima otoritas. Tetapi siapa yang diberikan kuasa untuk memegang otoritas dan kuasa? Tuhan Yesus, bukan kita. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, kita menerima kuasa dari Tuhan untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin. Jadi bukan hidup semau saya, tapi hidup ini apa maunya Tuhan. Banyak anak Tuhan nggak sadar mengenai perkara ini. Dipikir hidup bisa seenaknya kemana-mana bawa kuasa Tuhan. Di bawah kolong langit maupun di surga ada satu nama yang punya otoritas di atas segala otoritas dan kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mendoakan orang, setiap kita juga punya kuasa yang sama untuk menyembuhkan orang yang didoakan, asal kita serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang menyembuhkan bukan yang doakan, tetapi nama yang memberi otoritas itu yang menyembuhkan orang tersebut. Amin. Kita mengusir setan pun bukan karena gagah kuat kita, bisa-bisa kebalik Bapak Ibu. Ya kan, pulang jarang miring. Kenapa? Kalau kita pakai otoritas atas nama kita sendiri, bukan nama Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, hidup kita ini di bawah otoritasnya Tuhan Yesus. Amin. Maka itu matikanlah segala bentuk kedagingan, karena kedagingan itu lawan daripada roh. Kalau rohmu semakin kuat, dagingmu akan mati. Tapi kalau engkau menuruti hidup dalam kedagingan, daging itu enak Bapak Ibu. Beneran, nggak nurut sama firman Tuhan itu banyak enaknya daripada yang nurut. Betul? Karena apa? Hidup seenaknya diri lebih gampang. Tapi ingat, kalau engkau milih hidup dalam kedagingan, roh yang ada di dalammu akan mati. Amin. Sedangkan kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, bukankah ada firman Tuhan yang berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia. Amin. Jadi otoritas itu yang kita mau terima ketika Roh Kudus turun atas kita.
kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan seenaknya sendiri. Terutama kemarin saya habis-habisan sama anak-anak muda-mudi di kelompok Mandarin. Hari ini saya akan bicara lagi kepada seluruh jemaat yang ada di ibadah Mandarin. Ingat, pekerjaan Tuhan di ibadah Mandarin ini tidak bisa jalan dengan sendiri, Bapak Ibu. Setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya dan berjemaat itu punya tugas dan kewajiban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan dikit-dikit, kan ada Pak David. Pikir Pak David gak pegel lah setiap minggu kalau pulang. Kemarin itu saya selesai, mulainya jam 10 pagi. Selesainya, yang lain boleh pulang 2:30, saya baru pulang 2:30. Setelah selesai 2:30, saya sampai rumah jam 3:30. Saya cuma meletakkan kepala sebentar, jam 4 saya harus berangkat lagi karena saya sudah ada tugas lagi di Tretes. Saya kemarin baru pulang jam 11 malam sampai rumah. Tadi pagi bangun tidur, punggung ini loh rasanya kayak nempel papan gitu loh. Iya, enggak apa-apa, tapi hati seneng. Kenapa? Karena saya sedang dipakai Tuhan jadi alatnya. Amin. Itu loh yang lebih indah. Pekerjaan Tuhan itu butuh dukungan kita semua. Memang ada fungsinya masing-masing, tapi kita satu tubuh. Di dalam tubuh setiap anggotanya bekerja sama. Bayangkan kalau satu tubuh semua maunya jadi kaki, pokoknya ikut melaku, ya pimpinan ngejak jalan-jalan kemana melok lencer jadi kaki terus. Nah siapa yang mau jadi tangan? Siapa yang mau jadi mulut? Nggak bisa. Semua kerjasama. Ada yang di garis depan, ada yang di belakang layar, ada juga yang tidak perlu talenta. Mau tahu? Jadilah pendoa. Jadilah pendoa. Setiap memulai ibadah Mandarin, doa di rumah. Tuhan, pakai ibadah Mandarin jadi alat. Tuhan, penuhi ibadah Mandarin dengan kuasa-Mu. Tuhan, jamah semua pelayan-pelayan-Mu hari ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Setiap kita tidak perlu talenta khusus. Kalau main musik memang pakai talenta, tidak bisa sembarangan. Kalau nyanyi juga tidak bisa, harus orang-orang yang sudah punya talenta khusus. Kenapa? Coba bayangkan, itu not nadanya do, nyanyinya sol, tidak menyambung. Ya kan, tidak jadi baik ibadahnya. Tetapi ada satu medan pelayanan yang tidak dibutuhkan talenta, berdoa. Kita semua ini bisa menjadi pendoa-pendoa. Dukung semua pengerja-pengerja Tuhan di hari Minggu, supaya ketika kami melayani Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan. Amin. Sehingga setiap ibadah itu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Itulah tugas setiap kita. Saya kemarin tantang anak-anak muda, Bapak Ibu, dan saya beritahu di tempat ini, ketika saya tantang mereka, saya bikin saya kaget. Itu yang angkat tangan ternyata 3 anak kecil yang usianya di bawah 10 tahun. Ketika saya bilang siapa yang mau menyerahkan diri melayani Tuhan, yang angkat tangan 3 anak kecil, 2 tadi kelihatan di sini. 3-tiganya begini semua. Yang lain gini. Oh, selesai si pimpinan pulang, saya dudukkan mereka. Ya apa kalian ini? Masa saya tantang gitu? Yang angkat tangan malah bocil 3. Ya kan, yang lain kemana kalian ini? Kamu pikir dengan hanya diem-dieman gitu aja kamu bisa dipakai Tuhan? Ayo sekarang satu-satu namanya siapa? Wah sudah. Ya kan, itu katanya suara saya sampai dengar di tengah jalan, padahal sudah mau pulang. Iya, terus gak main-main, saya tembak satu-satu. Puji Tuhan. Ternyata ada anak SMP kelas 1 yang mau menyerahkan diri main musik, main keyboard. Ada anak kelas 6 SD mau belajar main keyboard. Ada anak yang sedang kuliah mau belajar main drum. Ada lagi yang mau jadi singer dan segala macam. Ada lagi yang memang bebannya untuk terima tamu, untuk nyambut, untuk pemerhati. Bapak Ibu tahu nggak, pemerhati ini penting. Berapa banyak jiwa yang datang di ibadah itu ternyata dari rumah itu bawa beban berat. Bayangkan, mungkin waktu kita semua muji Tuhan, sorak-sorai, kita bisa tepuk tangan, senyum-senyum, dia duduk sendirian sambil nangis saking bebannya berat.
Tahu enggak model-model jemaat seperti ini? Kita itu loh hanya datengin dia. Kita hanya bilang, ada beban, boleh saya doakan kamu. Ketika kita doakan dia, Bapak Ibu tahu rasanya itu seperti apa? Seperti dipeluk. Aku punya teman. Sadar enggak? Kecil loh, di mata orang enggak banyak dianggap. Tapi itu pelayanan yang luar biasa di mata Tuhan. Memulihkan jiwa. Nah seperti ini loh kita atur semuanya, supaya ke depan ibadah Mandarin semakin dipakai Tuhan. Amin. Nah saya percaya setiap kita yang datang, apalagi sudah setia di ibadah doa malam, pasti juga mau mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah itulah kuasa yang kita terima kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Tetapi ayat ini tidak berhenti dengan kita menerima kuasa, tetapi dilanjutkan dengan satu kata yang lebih penting, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, itu jangan hanya bicara pasal yang ada di sana. Biasakan kita baca pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kitab sebelumnya kita akan ketemu kitab apa itu yang baru buku? Yohanes pasal ke-21. Di Injil Yohanes pasal ke-21 ternyata Alkitab mencatat murid-murid Tuhan sedang di pinggir pantai. Semalam-malaman mereka berusaha untuk menangkap ikan. Tetapi ketika Tuhan hadir di sana, hari sudah menjelang siang. Dan Alkitab mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka sedang mengalami masalah yang besar. Mereka putus asa. Dan Tuhan datang ke sana untuk memulihkan mereka. Itu Yohanes pasal 21. Mereka yang tidak punya pengharapan ini, nama-nama yang tercatat di sana itu menarik sekali. Yang pertama disebut Simon Petrus. Kenapa Simon Petrus bisa dalam masalah yang besar? Karena Tuhan sudah memperingatkan kepada Simon Petrus. Dia berusaha untuk membanggakan imannya. Tuhan, jangan ada orang berani menangkap engkau. Makanya ketika ada yang mau menangkap Tuhan, yang buka pedangnya dan potong daun telinganya yang menangkap Tuhan. Dia bilang, sekali-kali aku tidak akan membiarkan orang mengambil engkau. Nyawaku aku berikan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu yang membuat Petrus dalam masalah. Simon Petrus pernah tercatat di Lukas pasal yang kelima sebelum Tuhan memulai pelayanannya. Kejadiannya juga sama. Semalam-malaman nangkap ikan tidak dapat apa-apa. Tuhan berkata, mulai sekarang engkau bukan lagi penjala ikan, engkau menjadi penjala manusia. Tetapi sebelum Tuhan naik ke sorga, di tepi pantai Danau Tiberias, apa yang terjadi? Mereka kembali jadi penjala ikan lagi. Mereka kembali pada hidup yang lama. Karena apa? Mereka sedang mengalami masalah yang besar. Iman mereka sedang dihantam dari segala macam pihak. Ada nama kedua yaitu Thomas. Thomas itu juga sama. Tuhan datang pertama kali kepada murid-murid. Tuhan mengatakan, ini tandanya, ini aku. Semua bersuka cita melihat lubang paku di tangan Tuhan. Tapi ada satu murid yang ada di sana. Ketika teman-temannya yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Apa yang dikatakan Thomas? Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang paku, sekali-kali aku tidak percaya. Maka muncullah kata-kata yang sangat indah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itulah iman. Mereka ini semua tercatat di Injil Yohanes 21. Mereka sedang mengalami krisis, mereka sedang mengalami masalah. Tapi ingat, Tuhan datang ke sana untuk memulihkan mereka. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan? 3 kali. Di Injil Yohanes 21 itu juga tercatat 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Semuanya ini dicatat di dalam bahasa Yunani ichthus, yang berarti ikan. Ya, jadi
mereka ini dalam keadaan sudah tidak dapat apa-apa, keadaannya putus asa. Kemudian Tuhan suruh melempar jalannya, dan kemudian mereka menangkap 153 ekor ikan besar. Itu kaya raya mendadak. Tapi Tuhan berkata pada Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih daripada semuanya ini? Artinya dalam bahasa sederhananya, apakah engkau lebih mencintai aku sang sumber berkat daripada berkatku? Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan motivasinya datang ke gereja supaya hidupnya diberkati Tuhan. Setiap pagi yang dibuka pertama adalah berkat Tuhan, yaitu HP. Iya, tapi ingat, bukankah itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat setiap kita yang mengaku anak Tuhan? Ketika mata melek, ketika kita masih bangun dengan nafas yang baru, bukankah sesungguhnya wajiban kita adalah untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan? Amin. Nah itu loh, dipulihkan 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali Tuhan bertanya, dan jawaban yang terakhir dari Tuhan itu yang luar biasa. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya sederhananya adalah setialah sampai mati. Itu juga sama dengan kita. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan setianya pada Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan jemput pulang. Tidak di tengah-tengah lebih cinta berkatnya, lupa Tuhannya. Hari ini banyak ternyata anak Tuhan lebih suka berkatnya Tuhan daripada cari hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan, jemaat Mandarin tidak seperti itu ya. Doa malam ini penuh, makin lama makin penuh. Siapa? Itu karena kuasa Tuhan. Dan kita semua ini mau kerjasama. Ya, kita mau saling mendukung. Maka doa malam, ibadah Mandarin bisa makin dipakai Tuhan. Kita ini semua nih sebetulnya, enaknya kita ini jadi apa sih kalau bukan jadi alatnya Tuhan? Siapa kita? Semua kita punya masa lalu. Setiap kita punya masalah hidup sendiri-sendiri. Tapi kalau kita dilayakkan Tuhan untuk dipakai jadi alatnya Tuhan, itu baru namanya hidup yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Itulah kenapa Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga lebih dahulu. Kemudian Yudea, Samaria, lingkungan di luar rumah, dan kemudian sampai ke ujung bumi. Jadi kemanapun kita pergi, kita dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan. Amin. Tadi malam saya kesempatan yang luar biasa. Saya nggak pernah ngira. Sebetulnya saya kemarin itu ke Bukit Doa itu hanya karena mau jemput anak saya pulang retret PAW. Ya. Tapi kemudian saya dikabari sama Pak Roni, Pak David minta tolong, jangan cuma jemput. Ada apa? Saya ajak pelayanan. Ya, saya diketemukan sama komunitas yang isinya kira-kira 50 sampai 60 orang. Bapak Ibu, kemarin malam saya ibadah bukan di gedung gereja, tapi di bengkel motor. Bengkel motor itu dialasi sama tikar, kemudian kita duduk semua di sana. Musik seadanya, dan ternyata tidak cuma seadanya. Ada yang, maaf ya, orang di desa itu sampai mau berkorban beli keyboard baru hanya untuk mereka bisa bersekutu bersama setiap minggu. Dibelikan keyboard baru. Saya sampai tanya, itu keyboard bukan punyanya gereja loh Pak, saya tidak pernah lihat keyboard itu. Iya, makanya ini yang belikan itu orang-orang perkumpulan itu Pak. Mau korban beli keyboard sampai ada. Puji Tuhan. Ternyata ada juga yang beli kajun. Bapak Ibu tahu kajun? Kalau semua di sini pasti ngomongnya kotak kok ditukul 15 juta, bener kan? Itu kotak kecil diduduki sama arek, itu ditepui gini, itu bunyinya seperti drum. Nah itu namanya kajun. Dan ternyata kotak kecil itu harganya 15 juta. Ada yang ngira. Tadi malam saya lihat mereka pakai kajun. Ada yang juga pakai gitar. Tapi yang luar biasa, cerita di balik komunitas yang namanya Laskar Kristus. Mereka menamakan dirinya Laskar Kristus. Tetapi ketika mereka masuk kelompok ini, mereka adalah orang-orang yang bermasalah semua. Ada yang perokok berat, ada yang dikejar hutang, ada yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Banyak semuanya itu rata-rata orang bermasalah.
Tapi kemarin malam saya melihat mereka sudah dirubah dan dipulihkan Tuhan. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Puji-pujian 30 menit itu rasanya waktu tidak cukup. Benar-benar tidak cukup. Saya nyampaikan firman Tuhan itu kurang lebih saya hitung waktunya 1 jam. Tapi mereka rasanya itu seperti ngomong gini loh, kasih lebih Pak, kasih lebih. Ya kan? Sampai selesainya itu jam setengah 10 malam, padahal kami datang sampai sana jam 6 sore. Luar biasa. Selesai itu, tidak cuma itu, mereka menerapkan loh, seperti jemaat mula-mula dari murid-murid Tuhan Yesus. Selesai ibadah, saya pikir selesai, ada pendeta yang memang ya ibaratnya gembalanya di sana. Tutup doa berkat, Pak Pendeta silakan duduk. Terima kasih. Ya kan, jangan pulang dulu Pak Pendeta, acara belum selesai. Ya kan, saya kaget tiba-tiba ada yang keluar bawa nasi, ada yang keluar bawa ikan goreng, ada yang keluar bawa ayam goreng, ada yang daun kates, ada yang bawa sambal terong, ada yang macam-macam. Duh, ini apa? Kok ada acara gini, ada yang ulang tahun tak? Enggak, kebiasaan kita kalau kumpul-kumpul selalu berbagi Pak. Loh, puji Tuhan, saya bilang, ya kan? Terus siapa yang masak? Tetangga orang Bali. Duh, orang Bali kok memasak buat persekutuan warga gereja? Ya enggak apa-apa, mereka senang. Karena punya tetangga setiap kali ibadah kok rasanya pulang itu semuanya mukanya bahagia gitu loh Pak. Jadi mereka yang masakkan buat kita malam hari ini. Sampai seperti itu. Bapak Ibu tahu, maaf ya, ayamnya itu sampai potongannya segini-segini Bapak Ibu. Saya sampai ngeliat gini, cek gede nih potongannya ayam. Nggak tahu tak hari ini harga ayam naik. Loh, saya tahu kenapa. Loh, tugas yang belanja saya ngetar no istri. Istri nunggu di mobil, saya beli turun beli ayam. Harga ayam berapa sekilo? 39. Naik. Harga telur juga naik. Gara-gara apa? Pakane ayam langka hari ini. Makanya harga naik-naik terus. Ya. Nah itu, lah kok ini loh persekutuan, maaf ya Bapak Ibu, di pinggir sawah. Jadi depan itu saya lihat sawah. Jalannya itu tidak jalan aspal, tapi mereka berbagi sampai seperti itu. Nikmati bareng-bareng Pak. Tidak cuma di situ, selesai ada yang bawa Fanta keluar dan segala macam berapa ceret. Loh, kok ada Fanta? Ternyata salah satu yang dipulihkan Tuhan itu sebagai manajer di Coca-Cola. Bawa Fanta, sampai saya bingung. Mari disuguhi Coca-Cola, Bapak minum kopi, loh saya cuma minumnya white coffee. Kopi apa aja ada Pak. Loh, kok ada kayak gini lagi? Lah gak cocok lah. Minum Fanta kok minum kopi. Lah jadi apa perutnya? Sampai seperti itu Bapak Ibu. Saya sampai gak habis pikir. Dan ternyata mereka melakukannya dengan sukacita, seperti murid-murid Tuhan ketika Roh Kudus turun atas mereka. Baca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tiap hari membuka rumah mereka. Mereka berbagi satu dengan yang lain. Bahkan ada yang menjual harta mereka untuk menolong orang yang membutuhkan. Itulah cara hidup jemaat yang indah di mata Tuhan. Amin. Saya belajar dari kumpulan sederhana. Saya pulang sampai rumah jam 11 malam itu rasanya capek, tapi hati ini loh bahagianya luar biasa. Sampai hari ini teleponan ke siapapun, saya masih merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya hanya menyadari satu hal, puji Tuhan ya, ternyata tadi malam saya dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan. Karena selesai saya khotbah, saya salami satu persatu sampai semua itu selesai. Pak Pendeta mau pulang, jejer di depan itu loh pintu bengkel, ya kan? Pak terima kasih Pak, terima kasih firman-Nya, terima kasih. Lain kali jangan lupa ya Pak datang lagi. Saya bersyukur. Saya siapa kalau lihat hidup saya yang dulu, tapi saya bisa dipakai jadi alatnya Tuhan. Setiap kita juga sama. Bapak Ibu tahu kenapa kita diizinkan Tuhan punya masalah dan menghadapi masalah yang berbeda-beda? Karena supaya kita menjangkau lebih banyak jiwa untuk dipulihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada yang hari ini mengalami masalah hutang piutang. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini baca koran? Orang-orang terjerat pinjaman online. Sopir taksi, pejabat bunuh diri di kereta gara-gara dikejar-kejar debt collector. Kalau kita hari ini hidup dipulihkan Tuhan, bukankah waktunya kita untuk bilang kepada mereka, jangan bunuh diri, ada Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Kita menyelamatkan jiwa. Satu jiwa itu berharga loh Bapak Ibu. Satu jiwa diselamatkan, seisi surga malaikatnya bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan.
Itu loh harganya. Kita tidak pernah tak mikir sampai ke sana. Mungkin hari ini Tuhan izinkan ada masalah rumah tangga dalam hidupmu. Rumah tangga itu masalahnya banyak Bapak Ibu. Bukan hanya suaminya digondol sama kuntilanak, bukan cuma itu. Hari ini yang perempuan ninggalkan laki juga ada. Tapi ternyata rata-rata loh ya, maaf ya Bapak Ibu ya, kok yang paling banyak itu ternyata antara mertua sama menantu sih. Betul atau betul? Loh, dan yang lebih lucunya lagi, biasanya itu bukan papa mertua dengan menantu menantu laki. Yang selalu jadi masalah biasanya mertua perempuan dengan menantu perempuan. Karena di dalam rumah, di dalam kerajaan boleh ada raja dan pangeran, tetapi di dalam kerajaan tidak boleh ada dua ratu. Dan ingatlah kata-kata saya baik-baik, tanaman yang paling tajam itu namanya lidah mertua. Jadi kalau hari ini engkau diizinkan Tuhan tinggal satu rumah dengan menantu perempuanmu, jangan sama dengan orang dunia. Amin. Kasihi mereka, anggap mereka seperti anak sendiri. Ya, mereka akan merasakan suasana surga itu di dalam rumah dulu sebelum kita keluar. Nggak cocok Bapak Ibu kita kemana-mana saksi buat Tuhan, nginjili orang, tapi di rumah suasananya neraka. Nggak cocok. Dimulai dari orang sekeliling dulu, baru kita bisa keluar. Amin. Maka itu setiap orang punya masalah berbeda-beda, tapi intinya satu, Tuhan sedang mau pakai kita. Kalau masalah kita nanti ditolong dan dipulihkan Tuhan, jangan berhenti sampai engkau terima berkatnya Tuhan. Pergi sesuai amanat Tuhan. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepada-mu. Jadi kalau kita sudah terima kuasa Tuhan, kita diberi juga kuasa Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Kemana-mana kita akan selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Kemana-mana kita akan selalu rajin memberitakan Injil kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa itu akan dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat loh Bapak Ibu, yang dihitung berbahagia itu ketika nanti kita disambut di pintu gerbang surga, itu pasti akan ditanya, berapa jiwa yang sudah engkau menangkan demi nama. Bukan bicara cuma sendiri-sendiri tok. Ya, wes yang penting aku lebu surga. Ya, sing lain babahno, nggak ada. Yang dihitung sama Tuhan ketika engkau di depan pintu gerbang surga, berapa jiwa yang sudah engkau bawa untuk dimenangkan bagi kemuliaan. Pakai hidup kita semuanya untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Amin. Memulihkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana, sehingga melalui pelayanan kita, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita semua menerima kuasa untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Saya ajak kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan dengan menutup mata, kita nikmati syair yang ada. Menyenangkan. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu semua bisa hafal pujian ini, kita nyanyikan. Aku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini, jadi rencana untuk
kami menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami. Kami ingin Tuhan dipakai Tuhan menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami diutus Tuhan untuk berada, di sana kami memancarkan terang kasih. Di sana kami menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga keberadaan kami bukan menjadi batu sandungan buat lingkungan kami, tapi keberadaan kami memancarkan terang kasih. Hidup kami diberkati supaya kami menjadi berkat. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja. Engkau akan selalu mengingatkan kebenaran firman-Mu, menancapkannya di dalam hati kami, dan memberi kami kekuatan untuk kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh hadir bersama-sama, menikmati hadirat-Mu, menikmati suara-Mu. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk melangkahkan kaki kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di tempat tujuan kami, di rumah kami, semua dalam keadaan selamat. Lalukan dari segala kecelakaan, mara bahaya dan malapetaka. Pertemukan kami kembali di ibadah Mandarin besok hari Minggu, semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami pulang membawa penuh berkat Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah kami dengan sebuah doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ada kesaksian sebentar dari Ibu Emi, silakan didengarkan. Ya, selamat malam ya saudara-saudara. Saya tergerak menyaksikan kebesaran keajaiban Tuhan ya saudara. Memang ya saudara, kalau ada masalah apapun, biarpun sebesar apapun, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut ya. Tuhan pasti menolong ya. Seperti saya ya, sampai bulan 8 ya, sampai saat ini saya susah setengah mati bulan 8. Saya susah setengah mati. Saya pernah pegang uang hanya 10.000 ya saudara. Saya tidak pernah susah kayak gini. Tidak pernah ngalami segini seumur hidup saya, tidak pernah ngalami gini. Tuhan sungguh-sungguh bentuk saya. Saya mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan ya. Sekarang saya ada longgaran. Siapa yang duga, siapa yang tahu saya tidak, keadaan saya seperti kayak gitu. Semua orang kan tidak tahu ya, kamu semua orang kan tidak tahu. Lihat saya kayak gini ya, tidak tahu. Tapi saya susah setengah mati. Saya rasanya tidak kuat menghadapi, sungguh-sungguh tidak kuat menghadapi. Tapi saya selalu doa. Pagi-pagi saya doa 1 jam, paling sedikit 3 berapa jam, 1 jam setengah. Saya selalu ucap syukur, terima kasih Tuhan membentuk saya. Lebih kita punya masalah, kita lebih taat lagi pada Tuhan, lebih taat lagi. Jangan sampai lari dari masalah. Kita sungguh-sungguh hanya bersandar, berharap kepada Tuhan. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan ya. Tuhan selalu menguatkan saya, Tuhan selalu memberkati saya. Sekarang sudah agak
Biar ya, jangan khawatir saudara, biarpun masalah besar apapun, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti menjawab. Jangan khawatir, tetap Tuhan pasti menjawab. Dan kasihan saya sudah datang ke layar, biasa mengucap syukur, terima kasih. Ini jarang loh ya, kesaksian tiba-tiba hari ini muncul ini kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, jadi kalau mulai minggu depan ada yang mau bersaksi, jangan tunda-tunda ya. Nunda kesaksian, utang sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.